Baiklah teman-teman, hari ini kembali lagi dengan gua Randy Emperor. Kali ini gua akan mungkin berbicaranya akan lebih seperti storyteller ya, karena hari ini konsep kita adalah podcast horor, teman-teman ya. Seperti yang udah gua janjikan pada waktu itu, gua akan menceritakan gimana sih sebenarnya pengalaman horor yang bikin gua takut sampai gua tuh nggak berani main game horor sama sekali ya, teman-teman ya. Nah, kalian yang para penonton lama gua mungkin udah pada tahu dari video gua yang GTA 5 bersama Home Pimpa. Di sana gua udah pernah ceritain near death experience gua di mana gua kecelakaan mobil, menyebabkan gua bertemu dengan entity dari makhluk lain yang menyebabkan gua kecelakaan, teman-teman ya. Nah, jadi setelah itu gue masih punya beberapa event lagi, masih punya banyak beberapa kejadian lagi yang membuat gue agak trauma ya, teman-teman ya. Jadi gue mulai ceritanya ini, gue ada beberapa cerita. Ini ceritanya real dan terserah kalian mau percaya apa tidak. Tapi ini yang gue alamin sendiri dan dialamin oleh beberapa orang yang nanti akan gue ceritakan di dalam cerita gue ini ya, teman-teman ya. Jadi gue secara sedikit aja, dari kecil gue udah bisa ngelihat makhluk-makhluk yang lain ya, teman-teman ya. Dimulainya itu sih sebenarnya dari awal dulu waktu gue kecil, gue itu benar-benar susah banget buat yang namanya makan, teman-teman ya. Kan badan gue gede sekarang ya. Nah, ini karena emak gue ya. Jadi dulu itu waktu gue kecil, di sebuah rumah, gue tuh benar-benar nggak mau makan dan gue kurus banget. Satu hari itu kadang-kadang gue nggak makan sama sekali ya. Jadi bahkan dikasih lauk yang enak pun, rendang lah, perkedel apa itu, gue nggak mau makan, teman-teman ya. Jadi dulu tuh mama gue sampai itu benar-benar stres banget sama gue dan akhirnya memilih untuk menghukum gue dengan cara mengurung gue jadi di belakang rumah gue tuh ada pekarangan gitu. Nah, ditutup itu tertutup, gelap. Jadi ditutup tanpa nyalain lampu. Gua dihukum untuk di sana kalau misalnya gua nggak mau makan, maka gua akan tetap dikurung di ruang gelap tersebut ya. Nah, jadi waktu itu gua nggak mau makan dan akhirnya gua diseret, dibawa ke sana, dikurung dalam ruangan gelap itu, harus makan. Nah, gua ditinggalin itu ada kali lebih kurang 10 menit. Terus gue mulai melihat ada beberapa suara-suara aneh gitu kan. Terus gue ketakutan, di mana gue masih anak kecil kan, gue teriak-teriak, gue bilang tolong, tolong, gue nggak mau, gue takut. Terus akhirnya gue ketemu ada kayak ya ada sosok-sosok hitam-hitam gitu, lewat. Akhirnya dibuka pintu sama nyokap gue. Nah, dari situ tuh gue udah mulai peka banget sama yang namanya makhluk lain, teman-teman ya. Jadi cerita ini ya, selain yang cerita yang kemarin gue kecelakaan mobil itu, ini ada cerita lain lagi, teman-teman. Jadi pada tahun 2016 atau 2015, udah lama deh pokoknya, dari sekarang tuh udah lama banget. Bukan 2015, malahan mungkin sekitar tahun 2006 apa 2007, teman-teman ya. Jadi kita sekeluarga itu memutuskan untuk berlibur ke Thailand, teman-teman ya. Lebih tepatnya Krabi, Phuket dan Bangkok ya, teman-teman ya. Jadi landing pertama kita tuh di Krabi. Nah, pada hari yang cerah itu, suatu hari itu kita excited banget, gue excited banget karena gue memang orangnya suka traveling ya, teman-teman ya. Gue suka banget sama yang namanya traveling. Nah, jadi waktu itu kita berangkat hari pertama itu nyampe ke Krabi, teman-teman ya. Nah, nyampe di Krabi itu nggak ada apa-apa, aman semuanya. Semuanya tuh liburan seperti yang kalian bayangkan kalau kalian berada di surga, teman-teman ya. Karena tuh Thailand itu bagus banget, pantainya, pasirnya putih, harga mata uangnya juga nggak mahal dan kita bisa beli barang banyak dan makanan lebih tepatnya ya. Nah, pada waktu itu gua berlibur itu ada gua, adek gua, bapak gua, mama gua, dan ada teman bapak gua, dan satu gerombolan itu teman bapak gua semua. Jadi itu grup bapak-bapak lah ya. Jadi grup family dari teman-teman bapak gua tuh memutuskan untuk berlibur bersama. Jadi waktu itu ada sekitar 6 keluarga, teman-teman ya. 6 keluarga. Lebih kurang jumlahnya ada sekitar 18 orang totalnya, teman-teman ya. Dimana sayangnya salah satu teman baik bapak gue yang ikut kita itu sudah meninggal, teman-teman ya. Nah, jadi waktu itu kita habis dari liburan sempurna di Krabi itu, hari keduanya kita berangkat ke Phuket, teman-teman ya. Nah, sampainya di Phuket kita naik bus. Jadi dari Krabi sampai ke Phuket kita naik bus. Oke, jadi setibanya kita di Phuket naik bus itu, kita datang ke sebuah hotel yang awalnya kita kira itu semua hotelnya bagus banget karena pas masuk itu hotelnya gede, bertingkat,
warna putih, gue masih ingat. Gue nggak ingat lagi nama hotelnya apa karena ini udah lama banget. Dan namanya Thailand gitu ya, kita kan susah ya, Nani Noi gitu ya. Nah jadi begitu kita masuk, kita check in, terus kita dibawa sama satu orang office boy gitu menuju ke belakang teman-teman ya. Jadi hotelnya tuh ternyata ada 2 bagian teman-teman. Hotel yang pertama yang kita sampaikan yang lobbynya itu mewah banget, itu ternyata gedung baru, oke? Jadi di belakang itu, jadi tuh posisinya begini teman-teman. Jadi dia serong begini, serong ini gedung baru. Ternyata di belakangnya itu ada gedung lamanya teman-teman. Jadi kita ngelewatan dari samping itu ada kolam renang satu, gede. Wah kita udah excited banget nih. Gila nih, kolam renang kita bisa berenang nih, ya kan? Udah seneng banget kita. Nah ternyata kita dibawa ke gedung tua teman-teman. Di mana gedung tua itu ada 5 lantai. Dan ada satu lift kecil banget. Jadi ada lift kecil guys. Jadi itu benar-benar 2 orang doang, itu udah sempit banget. Jadi dua orang itu dimana pada saat ini ada kejadian aneh langsung teman-teman. Pas hari kita nyampe itu siang bolong. Sumpah demi apapun teman-teman ya. Pas bapak gua masuk, jadi kan 2 orang doang. Jadi kita kan ada 18 orang ya. Jadi kita ganti-gantian 2. Nah pas kita lagi ngantri itu bapak gue duluan guys, karena dia mau ikut office boy-nya kan buat ngasih tip atau apa gue nggak tahu. Jadi dia mau masuk ke dalam liftnya. Padahal di dalam tuh ada emak gue, di dalam ada emak gue lagi nahan tombol buat buka pintu teman-teman ya. Begitu bapak gue mau lewat langsung dijepit sama liftnya teman-teman. Terjepit bapak gue di situ ada kali 5 menit nggak mau. Jadi tuh dia nggak mau ngebuka teman-teman ya. Dimana kita tuh udah paksain, kita buka, kita paksa pakai tenaga kita. Kan di situ banyak teman bapak gua ya. Jadi banyak orang dewasa juga dan ada gua. Itu di sana kita berusaha untuk ngebuka pintu dari lift itu teman-teman ya. Dan akhirnya setelah 5 menit dia tiba-tiba ngebuka sendiri teman-teman. Jadi begitu kita tarik dia nggak mau kebuka sama sekali. Tapi dia 5 menit kemudian dia lepas sendiri teman-teman. Jadi dia buka sendiri. Akhirnya selesai dari situ kita semua positive thinking, mungkin elektroniknya rusak. Oke, kita acuhkan. Dan di situ gue udah punya firasat, ini hotel kayaknya nggak beres. Nah benar sekali ternyata ya. Jadi 5 lantai gedung tua itu teman-teman, kita itu dikasih tempat itu aneh. Di lantai 3 teman-teman ya. Dimana lantai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ternyata satu gedung itu kosong teman-teman ya. Nggak ada isinya, nggak ada orang sama sekali. Sebenarnya kalau mau dibilang gedungnya memang tua, tapi dalam begitu kita masuk ke kamarnya itu sebenarnya nggak tua ya. Maksudnya itu masih lumayan modern, masih bagus lah ya. Tapi yang aneh, dari 5 lantai kita dimasukin di lantai 3 teman-teman. Dimana tuh 5 lantai itu semuanya kita periksa. Jadi kan karena kita masih anak muda, energik, kita turun ke bawah, kita ngeliatin semua kamar itu nggak ada orang sama sekali. Bahkan tidak ada pelayan kamarnya teman-teman ya. Jadi satu gedung itu tidak ada pelayan kamarnya. Satu gedung itu cuma isinya kita doang. Dan kita ditaruh di lantai 3 teman-teman. Aneh banget ya, aneh banget. Nah cuman karena kita lagi liburan, kita lagi vacation, kita nggak ada mikir sama sekali. Udahlah, kita mikirnya happy aja pengen. Karena gua kan nggak pernah ke Thailand ya. Jadi maksudnya tuh lu pasti excited banget buat ke satu tempat yang baru teman-teman ya. Nah jadi pas lepas dari itu kita naro tas di dalam kamar segala macam. Gue udah punya perasaan gak enak, kayak tertekan gitu, kayak aduh ini nggak nyaman gitu. Pokoknya kayak lu masuk bulu kuduk lu merinding segala macam gitu ya. Cuma kita acuhkan karena kita cuma naruh koper, terus kita pergi lagi kan biasanya kalau tour begitu ya. Kita naruh koper, kita ambil apa yang kita perlukan, mungkin mau cuci muka sedikit, lah kita pergi ya. Akhirnya sampailah malam telah tiba teman-teman ya. Jadi malam sudah sampai, dimana kita udah capek banget karena kita udah keliling, capek banget dan kita mau istirahat. Jadi karena kami itu ikut tour, jadi itu masing-masing kan dihitung per kepala ya. Satu kamar isinya 2. Karena 18 orang berarti ada 9 kamar teman-teman ya. Nah jadi gua sama adik gua nih satu kamar, emak gua sama bapak gua satu kamar. Oke, di sebelahan nih kita semuanya tuh yang satu tour itu satu deret semua 9 kamar, satu deret semua teman-teman. Nah di sana tuh abis itu gua udah pas gua tiduran di tempat tidur gua, percaya atau tidak, dari balik, jadi di samping gua ini, jadi kalian bayangkan ini tempat tidur, terus ini jendela, ini ada tirainya teman-teman ya. Dimana itu ada balkon di luarnya, tapi balkonnya itu gelap banget ya, kayak entah hotelnya pelit atau apa, gue nggak ngerti. Area poolnya juga nggak ada lampu sama sekali.
Daerah depan balkonnya juga nggak ada lampu sama sekali. Entah putus, entah apa, kita nggak tahu. Nah terus kan kita, karena waktu itu gue masih ngerokok ya teman-teman, tapi bapak gue nggak tahu nih ya, bapak gue nggak tahu. Jadi kalau gue ngerokok tuh yang tahu tuh malah teman bapak gue teman-teman ya, dimana teman bapak gue ini baik banget sama gue, CS banget sama gue. Jadi kalau gue ngerokok dia yang cover gue, dia beli rokok nanti dia yang beli nanti kasih ke gue satu batang ya. Jadi sengaja gue buka karena gue mau ngerokok nih ya. Selesai gue ngerokok, gue baringan di tempat tidur, dimana gue udah tutup pintunya tapi tirainya masih kebuka segini teman-teman ya, masih kebuka segini lah ya, dimana luar tuh gelap banget. Dan gue ngerasa gue kayak dipantau orang gitu kan. Gue merasa nggak enak nih, mungkin karena gue bisa punya perasa ya. Dan benar saja pas gue ngelihat ke kanan, kan kita kan kayak nggak enak kan, ada apa sih gitu, kayak ada yang ngeliat. Pas gue ngeliat ke kanan, ada sebuah mata merah terbang. Ya ampun, itu gue sumpah di dalam apapun gue lihat itu ada mata merah tuh kayak ngintip ke dalam kamar. Gue sekarang merinding bangsat. Ada sebuah mata merah tuh yang ngintip ke dalam kamar gue teman-teman. Wah tuh gue terkejut banget. Gue langsung teriak panggil adik gue. Dek, gue bilang ada mata dek. Adek gue cuma bilang enggak tuh hayalan koko aja gini gitu ya. Kata adek, mungkin abang berhayal katanya gitu. Oh ya mungkin gue lelah mungkin ya. Jadi gue tutup tirai itu. Terus gue acuhkan aja teman-teman. Jadi kita kan, kata orang, semakin kita takut semakin dia datang ya kan. Jadi gue mencoba untuk brave. Gue coba, meskipun gue punya indera yang lain untuk bisa merasakan makhluk-makhluk itu. Jadi gue putuskan untuk cuekin aja karena gue mau menikmati liburan gue dan gue udah capek banget. Akhirnya malam itu gue tidur dengan tidak nyaman sama sekali, dimana gue tuh mimpi buruk terus seharian. Mimpi buruk dimana mimpinya itu kisah-kisah hidup gue, tapi itu cuma kayak terpenggal-penggal gitu ya. Gue masih anggap itu normal banget. Nah hari keduanya teman-teman, gue ceritakan pengalaman ini sama orang tua gue dan teman-teman bapak gue dalam bus ya. Mereka semua ngetawain gue teman-teman ya. Lu terlalu penakut jadi orang gini. Ya oke, nggak masalah. Nah gue skip ya nih guys, ini liburan ya. Hari kedua di hotel itu teman-teman, dimana gue masih ngerasain hal yang sama. Gue sampai nggak berani matiin lampu untuk tidur karena gue masih ngelihat, gue masih bisa merasakan, meskipun tirai itu nggak pernah gue buka lagi, selalu gue tutup, tapi gue masih bisa ngerasakan ada orang di luar sana yang berusaha untuk mengintip ke dalam. Oke. Nah pada saat itu, malam itu gue mau tidur. Kalian tahu kan rasanya kayak lu orang tidur tapi lu orang sadar gitu. Jadi ada seseorang sosok, ini gue benar-benar sumpah guys, gue tuh nggak pernah sama sekali ngelihat setan Thailand atau apapun, tapi ada satu orang cowok, badannya agak hijau. Dia banyak ornamen emas gitu kayak kerajaan-kerajaan kuno, dimana gue masih inget tuh yang gue lihat tuh di sininya, di pergelangan tangannya itu ada kayak gelang emas gitu ya, yang kayak terukir-ukir gitu teman-teman ya. Ada abjad-abjad Thailandnya gitu yang ngiterin tangannya teman-teman ya. Dia pakai kayak topi gitu, aneh. Sumpah gue nggak pernah sama sekali ngelihat film Thailand ya. Waktu itu gue nggak pernah lihat film Thailand, bahkan gua nggak tahu bentuk orang Thailand lama tuh kayak apa, tapi gua ngerasa tuh orang Thailand kuno gitu teman-teman ya. Jadi dia pakai kayak gelang gitu ya, ada ornamennya. Gue inget banget, sumpah. Terus dia ngomong, dan anehnya dia bisa dalam mimpi itu, bukan dalam mimpi ya, kayak dalam setengah sadar setengah enggak itu, dia ngomong dalam bahasa Indonesia teman-teman. Tapi dia nggak ngomong ya, teman-teman. Tapi dia kayak ngomong kayak suara batin gitu ya. Lu ngapain ke sini? Gua nggak suka lu ada di sini, teman-teman. Dia bilang gitu. Lu ngapain di sini? Gua nggak suka lu orang ada di sini. Terus dalam hati itu, dalam mimpi dan antara iya antara enggak itu, tapi gue tahu tuh sadar karena posisinya masih di kamar hotel itu, teman-teman. Dia kayak datengin gua gitu. Nah, dia ngomong gitu, teman-teman. Gua ngomong akhirnya, kita cuma datang untuk berlibur, Pak. Tolong jangan ganggu kami dong. Dalam mimpi tuh gitu, kami cuma mau berlibur, kami nggak akan ganggu siapapun. Terus dia cuma ngelihat gua dan bilang, gua nggak suka lu di sini. Lu cepat-cepat pergi aja dari sini. Ya kan? Terus akhirnya dari malam itu gua udah keringat dingin. Akhirnya malam itu gua nggak tidur sama sekali dan gua ngerokok aja semalaman ya.
Keesokan paginya bapak gue ngeliat gitu, gue di bus tuh tidur mulu, terus mata gue merah banget. Lu kenapa katanya? Nggak bisa tidur pak. Kenapa? Didatangin ini penunggu gini, gue ceritain lah semuanya. Diketawain lagi temen-temen. Fine. Kita jadi di Krabi itu ada sekitar di Phuket itu ada 4-5 hari teman-teman. Nah malamnya gue udah nggak ada mimpi aneh lagi sih teman-teman. Tapi gue udah capek banget, gue udah nggak peduli lagi. Gue tidur aja nih. Cuman sekitar memang gue ada ngerasain satu keanehan itu sekitar jam 1 sampai jam 4 pagi. Itu tuh selalu ada orang yang buka keran mandi, pindah-pindah teman-teman ya. Kadang di kamar sebelah, kadang di kamar sebelah lagi, kadang nggak tahu lah, pokoknya selalu ada suara orang mandi teman-teman ya. Nah jadi cuman karena kita bersembilan itu satu deret ya, kita punya pikiran positif kan. Oh mungkin kamar sebelah lagi mandi, mungkin lagi melakukan tugas mereka lah, ngapain lah, gua nggak tahu ya. Jadi kita selalu jam 1 sampai jam 3 pagi itu pernah sekali itu di kamar di kamar kita itu juga bunyi keran, dan gue cek nggak ada air yang terbuka sama sekali teman-teman ya. Cuman kita masih positive thinking, kita nggak mau ambil pusing, jadi gue tidur aja. Nah keesokan harinya teman-teman, muncullah ada orang ini kan suka ketawa ya teman bapak gue ini ya. Jadi mereka bercanda nyeletuk gitu dalam bus. Woi, lu orang ngapain aja jam 3 pagi mandi, hah? Ini enak-enak ya katanya gitu kan. Ketawa kan semuanya. Tapi ternyata di balik ketawa itu langsung ada yang nyeletuk lagi. Loh, gue dengarnya dari kamar lu yang berbunyi airnya. Loh, yang ternyata tuh guys malam itu semuanya tuh ngedenger hal yang sama, tapi dari kamar yang sebelah teman-teman. Jadi yang sebelah kamar ngedengarnya dari sebelah kamar lagi, yang kamar ini dengarnya dari kamar. Kalian ngerti kan maksudnya kan? Jadi yang kamar ini ngedengar air tuh dari kamar ini, kamar ini ngedengar air tuh dari kamar ini gitu loh. Jadi kayak sebelah-sebelahan gitu semua. Jadi semuanya mendengar orang mandi teman-teman. Jamnya tuh benar seperti gue bilang, dari jam 1 sampai jam 3 pagi. Antara jam segitu tuh ada yang mandi terus. Sudah mulai merinding tuh, sudah mulai nanya gua, jangan-jangan benar kata si Randy. Tapi kata terus gua nyeletuk lagi, tapi kan kata paman-paman sekalian kan bukan gua aja yang berhayal ya, kita lihat aja nanti, gue bilang gitu. Nah malam itu teman-teman, wah ini lebih parah lagi teman-teman. Ini parah banget. Sekitar jam 2 pagi itu kita ngedengar ada anak-anak sama bunyi koper yang digeser berlari sepanjang lorong. Jadi kan kamar kita tuh lorong ya teman-teman, yang lorong. Itu kita ngedenger banget ada anak-anak ketawa-ketawa dan ada bunyi koper yang bergeser seret gitu. Dan akhirnya tuh kita semua ngebuka pintu teman-teman, cerek kita mau ngelihat siapa, karena tuh jam 2 pagi. Dan tapi di antara grup tour kita nggak ada anak-anak sama sekali teman-teman ya. Jadi kita ngebuka pintu, semua orang dari 9 kamar ini ngebuka pintu teman-teman ya. Dari bapak gua, dari teman-temannya semua buka pintu. Dan kita semua ngelongo kiri kanan, nggak ada siapa-siapa teman-teman. Dari sana semuanya langsung merinding. Pukul 2 pagi, sumpah demi apapun ini, gue berani deh sambar geledek atau apapun. Pukul 2 pagi itu kita semua langsung packing, langsung protes ke depan front office-nya. Jadi dari 9 kamar ini kita nggak mau lagi tinggal di sana teman-teman ya. Jadi dari 9 kamar ini kita semua packing, kita langsung ngobrol ke front office-nya pakai bahasa Inggris, karena gue yang bisa bahasa Inggris. Kita ngomong bahwasanya hotel lu berhantu dan kita minta pindah gedung. Kalau enggak minta dicariin hotel lain. Nah waktu itu gue kita sempat berantem sama pihak turnya, sama pihak hotelnya. Pihak hotelnya mengklaim kita menjelek-jelekkan nama hotel dia teman-teman. Menurut dia kita berusaha menjelek-jelekkan nama hotel dia karena nggak mungkin hotel dia berhantu. Kita semuanya protes, tambah uang tidak apa-apa asal kami dipindahin ke gedung baru yang lebih modern, yang bagus itu. Akhirnya setelah berantem, dia ngatain perkataan gue tuh bullshit katanya. You such a bullshit, dia bilang. Terus gue bilang, okay, if you think I'm a bullshit, gue bilang, apabila lu berpikir gue omong kosong, how about the other people? They are old people. Gue bilang, bagaimana dengan teman-teman bapak gue? Mereka orang tua loh. Apakah mungkin dari semua orang ini berbohong? Kita semua berbohong. Kalau memang kita mau berbohong, ngapain kita mau tambah uang untuk pindah ke kamar yang lebih baik, gedung ini? Kita semua tuh ketakutan. We are frightened to death, gue bilang. We just heard children and someone dragging suitcase
along the hallway, gue bilang. Kita baru saja mendengar anak-anak ketawa-ketawa dan seseorang menggeser koper tuh sepanjang hallway, sepanjang lorong teman-teman ya. Dimana kita tuh akhirnya berantem hampir 1 jam dan akhirnya pihak hotelnya mengalah karena kita mengancam apabila tidak dipenuhin kami akan pindah hotel sendiri, nggak usah di refund, tapi kami akan tulis review yang nggak bagus tentang hotel kamu. Karena 18 orang ya teman-teman ya. Akhirnya pihak hotel mengalah dan kita dikasih kamar di gedung baru teman-teman ya. Ya ampun ya Tuhan, gua baru ngerasain tidur yang benar-benar enak itu di sana teman-teman. Jadi selama gua ada di Phuket itu ternyata semuanya sama, nggak bisa tidur nyenyak. Cuman karena mereka orang tua, mereka berpikir mungkin sudah tua memang tidak bisa tidur nyenyak. Akhirnya pas kita semuanya dipindahin ke gedung yang baru itu, kita semua tertidur pulas teman-teman. Semuanya tuh pagi-pagi bangun seger banget. Nggak pernah ngerasain yang seperti itu sebelumnya. Nah karena gue masih punya indera, jadi kita waktu itu hari terakhir kita di Phuket. Jadi besokannya kita mau pindah kota lagi, mau ke Bangkok teman-teman ya. Jadi kita naik bus lagi, kita berangkat dari pelataran parkir hotel itu mau berangkat ke Bangkok. Itu gua ngelihat orang yang ada di mimpi gua duduk di kursi belakang bus gua. Ya. Dia kayak lagi mantengin itu, dia kayak nganterin kami. Dia udah tahu kalau kami hari itu kami hari itu mau pergi dari kota itu, teman-teman. Jadi gue masih ingat banget dia duduk dan kursi itu gue kosongin, dan gue nggak berani ngomong apapun karena kami lagi vacation, nggak mau hancurin. Itu dimana semua keluarga tuh udah tenang, udah percaya sama gue. Akhirnya ternyata yang lu bilang bener, hotel itu berhantu. Dan akhirnya pas kita keluar nih lucu banget guys ya. Jadi ada kayak garis gapura gitu kan, goodbye Phuket ya kan, kayak keluar dari kotanya gitu guys, kayak ada gapuranya. Pas kita ngelewatin bus, kita ngelewatin tempat itu, orang yang tadi duduk di belakang itu langsung hilang teman-teman. Jadi dia tuh kayak nganterin gua orang keluar dari kota Phuket itu teman-teman ya. Lepas dari sana udah vacation kita normal. Jadi kota itu khususnya hotel itu mungkin agak angker ya teman-teman ya. Gua percaya itu karena kenapa ini gue ceritain, karena kalian tuh selalu berpikiran kalau kalian belum pernah ketemu entity aslinya, mungkin kalian akan menganggap semuanya tuh hanya ada di film, game, atau di cerita saja. Tapi apabila Anda sudah mendengar dan melihat sendiri penampakan dari makhluk-makhluk ini, terserah mau percaya atau tidak, saya tidak tahu, saya tidak peduli. Saya cuma sharing pengalaman pribadi saya. Kenapa saya nggak suka main game horor? Harusnya kalian sudah mengerti. Tapi kalau kalian masih mau ketawain, silahkan. Saya akan doakan kalian semua biar ketemu aja langsung, biar kalian bisa ngerasain apa yang gua rasakan ya teman-teman ya. Oke, gua rasa podcast ini sampai di sini aja. Cukup seru ceritanya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan mungkin nanti ada beberapa cerita lagi. Kalau kalian suka baru gua sambung. Kalau enggak ya sampai sini aja podcastnya ya teman-teman ya. Oke, saya Randy Emperor aka Akyong. Izin pamit dulu setelah gua masih agak trauma juga ya. Maksudnya jadi gua memang phasmophobia ya. Jadi gua takut banget. Dan gue masih agak merinding sekarang buat ceritain ini aja, bikin gue mengulang kembali cerita buruk yang berusaha gue lupakan ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu jumpa kita, semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa lagi.